Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma ma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayohal ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tentu ini adalah merupakan kenikmatan, salah satu dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita dipermudah oleh Allah Azza wa Jalla untuk dapat menjalani salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni talabul ilm. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum, bahwa memiliki anak adalah merupakan anugerah sekaligus amanah besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada para hambanya. Tentu di satu sisi anak merupakan nikmat bagi para pasangan suami istri yang mereka menikah, salah satu tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan. Di lain sisi banyak juga pasangan suami istri yang belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Artinya kita, yakni para orang tua, pasangan suami istri setelah menikah kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, ini harus senantiasa disyukuri. Wujud syukur tersebut salah satunya adalah dengan menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, yakni dengan cara mendidik mereka. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Tarbiyah, pendidikan, ta'lim atau ta'dib dalam makna atau istilah lain dari makna tarbiyah, yakni sesungguhnya adalah merupakan salah satu bentuk af'al dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan ini menjadi sangat penting, memiliki posisi yang sangat strategis di dalam Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri selaku Rabb, pencipta alam semesta, telah melakukan hal ini langsung kepada hambanya. Terkhusus ketika Dia Subhanahu wa taala menciptakan manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, sehingga kemudian beliau dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah hendak memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk ditujukan kemuliaan tersebut kepada
makhluk yang ada saat itu, yakni para malaikat dan iblis saat itu ada di jannah. Salah satunya apa? Ya, ini bentuk kemuliaan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan itu Allah langsung ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana yang telah dia firmankan dalam suratul Baqarah, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah ila akhiril ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala langsung mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam saat itu tanpa perantara al-asma'a kullaha, seluruh istilah-istilah, kunci-kunci ilmu yang ada di alam semesta ini kepada Nabi Adam alaihissalam. Dengan ini Nabi Adam alaihissalam kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ilmu ini maka manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan, ya, kemuliaan untuk mengemban amanah besar, yakni amanah kekhilafahan syar'iyah yang ada di muka bumi. Dengan ilmu itu kemudian manusia diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengelola bumi, ya, dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memakmurkan muka bumi dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kunci ilmu ini diestafetakan, ya, dari zaman ke zaman, ya, para rasul satu kepada rasul yang lain, tentu dengan bentuk syariat yang berbeda, tetapi memiliki inti dari ajaran yang sama, akidah yang sama, ya, ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan rasul selain Nabi Adam alaihissalam, setelahnya sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan ilmu-ilmu tersebut kepada mereka melalui apa? Wahyu yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada Jibril alaihissalam, kemudian disampaikan pula kepada para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum, saking pentingnya pendidikan ini tak berhenti, ya, tak berhenti hanya dari Allah kepada para rasulnya yang diutus. Tetapi para rasul yang diutus ini pun memiliki kewajiban untuk mentarbiyah, mendidik umatnya dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Allah Subhanahu wa ta'ala terkhusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mengajarkan sangat sempurna tentang syariat Islam itu sendiri sebagai petunjuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau untuk dijadikan pedoman, ya, saat beliau diutus hingga akhir zaman untuk seluruh manusia, tanpa memandang latar belakangnya, baik latar belakang budaya, ya, latar belakang gender, ya, latar belakang pendidikan dan seterusnya. Itu berlaku untuk seluruh manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu sempurnanya sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sosok figur yang wajib dicontoh oleh seluruh umat manusia. Hal ini sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam suratul Ahzab ayat ke-21, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh Allah telah bersaksi dan mempersaksikan
Kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada bagi kalian umat manusia uswatun hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang baik karena dia adalah manusia yang dipilih dari triliunan manusia yang Allah ciptakan dan ditarbiyah dengan sedetail mungkin sehingga menjadi sosok pribadi yang baik yang patut dicontoh. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Bagi siapa saja yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga beriman kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang beriman, sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok murabbi di dalam mendidik umat, di dalam mendidik keluarga, di dalam mendidik istri, di dalam mendidik anak-anak. Murabbi yang Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan dalam seluruh sisi-sisi yang terkait bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendidik ya keluarga dan umat. Oleh karena itu, ikhwah fiddin rahimanillahu wa iyyakum, kalau kita menginginkan output dari hasil pendidikan kita terkhusus kepada keluarga kita, kepada istri dan juga kepada anak-anak kita, ya, mau seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan menjadi hamba-hamba insan yang saleh yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mendidik keluarganya dan juga secara umum mendidik umat. Karena output atau prestasi itu sudah dapat kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mentarbiyah para istrinya, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah anak-anak beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak sekali kalau kita berbicara tentang terkhusus ya, kita mempersempit bagaimana metode Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak. Kalau berbicara tentang materi, nah, itu ada pembahasan tersendiri. Ya, materi-materi ilmu ya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Tetapi secara global inti dari materi ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan sebagai ya substansi dari pendidikan tarbiyah yang beliau ajarkan kepada umat dan juga kepada keluarganya adalah syariat Islam itu sendiri. Ya. Tetapi kemudian banyak di antara kita mungkin yang masih gamang bagaimana caranya kita mendidik keluarga kita, terkhusus mendidik anak. Anak ini memang spesial, ikhwah sekalian. Dia mengalami perkembangan dari fase kehidupannya, ya, yang tentu perkembangan fisik, yakni mulai dari dia dilahirkan atau bahkan sebelum dilahirkan ketika masih ya berada di dalam rahim seorang ibu, kemudian dilahirkan, kemudian tumbuh berkembang fisiknya, seiring dengan itu pun Allah Subhanahu wa taala memberikan perkembangan pada psikologi ya, pada mental sang anak, dan itu pun sesuai dengan sunnah kauniyah. Allah Subhanahu wa taala membesarkan anak ini melalui orang tuanya dengan bertahap ya, mulai dari bayi, kemudian menjadi anak-anak usia batita, balita, kemudian mumayyiz yang sudah mulai mengerti sekitar umur 10 tahun sampai kemudian dia balik dan kemudian dewasa dan seterusnya. Nah,
pada tahapan-tahapan ini pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengajarkan kepada kita di dalam berbagai hadis-hadis Rasulullah SAW bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan satu metode. Berbeda ketika beliau mendidik anak kecil, ya, mengajarkan anak kecil yang akalnya belum matang, dengan ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan orang-orang yang dewasa sudah balik. Itu berbeda. Berbeda ketika beliau mengajarkan orang-orang yang tidak paham akan adab akhlak seperti orang-orang Badui, dengan kemudian beliau mengajarkan kepada orang-orang yang sudah paham. Berbeda, ya. Berbeda juga ketika beliau mengajarkan orang-orang yang lebih tua dari beliau secara umur, dan juga bagaimana beliau mengajarkan orang-orang yang lebih muda kepada beliau. Dan semua beliau sudah terapkan, aplikasikan. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum. Sebagaimana ayat yang telah dibacakan tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 21, ini adalah salah satu dari metode yang dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak. Ya, ini adalah metode keteladanan. Kalau kita membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita melihat sosok pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya sebelum menjadi seorang Nabi sekalipun, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah Allah Subhanahu Wa Taala jaga dari sisi akhlak, ya, dari sisi keluhuran budi pekertinya. Maka dari itu orang-orang kafir Quraisy sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul, itu pun sudah menjuluki beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Shadiqul Amin. Dia orang yang jujur, juga amanah dan terpercaya. Kejujuran ini sudah melekat menjadi karakter dan sifat dari diri Rasulullah SAW, yang itu bagian dari integritas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selaku saat itu adalah bagian dari masyarakat Makkah. Walaupun masih sangat muda sekali di antara, ya, para tokoh-tokoh Quraisy ketika itu, tetapi beliau sudah banyak menorehkan, membuat bekas catatan-catatan positif di tengah-tengah masyarakat Quraisy ketika itu dengan akhlak dan kejujuran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa melihat bagaimana beliau menjadi bukan negosiator, solutor, pemberi solusi lah, ya, terhadap satu perselisihan yang terjadi antara kabilah dalam saat itu dalam rangka meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Masing-masing kabilah, ya, ini ingin, gitu ya, mereka saja yang mendapatkan kemuliaan untuk meletakkan Hajar Aswad tersebut. Yang lain juga tidak mau kalah. Kalau ini tidak diberikan solusi, pasti akan terjadi perang. Maka hadirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecerdasan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga orang-orang Quraisy ketika itu sudah menerima beliau, apapun yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam fatwakan, karena kejujuran dan amanah yang sudah teruji di masyarakat, itu diterima. Pada akhirnya benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, ya, memberikan satu solusi, ya, bagaimana kalau misalkan batu ini, ya, diangkat dengan semacam sorban atau secari kain, masing-masing kabilah megang ujung-ujungnya. Yuk bareng-bareng nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan yang mulia kemudian sebagai penengah meletakkan, ya, Hajar Aswad tersebut. Ini salah satu hal yang sangat membekas pada saat itu di tengah-tengah suku Quraisy sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, keteladanan ini tidak putus, terus bahkan semakin meningkat. Di dalam sisi ibadah jangan ditanya, gitu ya. Kita pernah mendengar satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana sifat salat qiyam
tahajudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, kenapa sampai seperti ini ibadahmu?" Artinya saat itu saking lamanya berdiri beliau, kakinya sampai bengkak-bengkak. Ibunda Aisyah nggak tega. Tapi kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, "Afala akunu abdan syakura?" Nggak boleh saya jadi orang yang bersyukur. Apakah tak boleh aku menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini sosok beliau sallallahu alaihi wasallam dalam memperhatikan bagaimana kualitas dari ibadah yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Hal itu kemudian menjadi salah satu bagian dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerapkan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan yang patut untuk kita contoh. Artinya Rasulullah telah mencontohkan itu. Dan kemudian banyak para sahabat radhiyallahu anhum ajmain pun yang terinspirasi dengan beliau di dalam masalah ibadah. Ini tentang masalah teladan. Kalau berbicara tentang zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan ditanya. Satu kisah yang sangat terkenal bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah satu saat tidur, ya, kebanyakan tidurnya di atas pelepah kurma. Saat itu ada seorang sahabat yang melihat nggak tega, ingin diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alas yang lebih layak untuk tidur. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak itu. Sekarang pertanyaannya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk mengganti alas pelepah kurma itu untuk tidur dengan yang lebih layak? Sebenarnya mampu. Beliau itu sebenarnya bukan orang yang miskin secara harta. Kalau beliau mau, dunia dan seisinya dapat beliau raih. Tapi beliau tidak mengajarkan itu kepada umatnya. Beliau memperlakukan dunia layaknya sesuatu hal yang tak berharga sama sekali. Dan tak pantas kita berleha-leha, tak pantas menikmati kenikmatan dunia itu dengan seolah-olah gitu ya, kita bergelimang dengan kenikmatan, padahal semuanya fata morgana karena akan fana semua. Dan Rasulullah tahu hakikat itu. Jadi gunakan dunia secukupnya saja. Bahkan pada satu kesempatan selama 3 bulan berturut-turut Rasulullah pernah kelaparan, lapar, perutnya sampai diganjal maksudnya. Itu bukti adanya. Ya, hanya minum air putih dan juga kurma kering. Ini adalah sosok pribadi yang seharusnya kita mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara ini beliau mendidik umatnya. Oleh karenanya keteladanan adalah bagian ya dari cara mendidik anak-anak kita ya. Ketika kita menginginkan mereka untuk rajin sholat ke masjid, ya dicontohkanlah sama orang tuanya, jangan cuma nyuruh-nyuruh doang. Kan gitu kan, contohin aja tanpa harus berkata berucap-ucap, contohin ya, paling ngajak sebentar, ayo dek kita ke masjid, udah siap langsung jalan gitu, atau bahkan digandeng anaknya, menjadi sosok orang tua yang dicontoh. Bagaimana kemudian dicontoh dari sisi akhlak ya, bercengkramanya orang tua dengan keluarganya, bapak ibunya dengan anak-anaknya, demikian. Dan juga bagaimana kemudian tutur kata yang kemudian harus dinampakkan kepada anak-anak sebagai contoh, supaya ketika mereka bertutur kata, itu bertutur kata menggunakan kalimat-kalimat yang sopan. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan adalah kalimat-kalimat yang enak didengar. Ya, bukan kalimat-kalimat binatanglah keluar, apalah keluar gitu ya. Tidak demikian. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia pun telah mencontohkan itu kepada kita semua. Ya. Ini salah satunya ya, tentang keteladanan ya. Uswatun hasanah sebagai bagian dari metode pendidikan yang Allah Subhanahu wa taala pun sudah rekomendasikan, walaupun orang yang direkomendasikan untuk dicontoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita mau melihat bagaimana metode keteladanan itu dipraktikkan, lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan secara pribadi ya,
syakhsiyahnya itu, ya, secara pribadi beliau, apa yang beliau ucapkan beliau terapkan, apa yang beliau ucapkan beliau terapkan, dan kemudian dicontoh oleh, ya, keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang lain. Nah, kemudian ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum, bahwa agama Islam adalah agama yang penuh rahmah. Agama Islam adalah agama yang penuh rahmah. Maka pada setiap metode pendidikan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, itu semuanya mengandung rahmah untuk berlaku, ya, untuk seluruh umat manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, ya, taklifnya adalah, ya, kewajiban mereka untuk mengikuti Rasulullah SAW. Tapi kemanfaatan, sekali lagi, kemanfaatan dari apa yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan ini dapat dirasakan oleh seluruh alam semesta, termasuk orang-orang kafir. Banyak sekali kalau misalkan kita lihat buku-buku metode pendidikan yang kemudian disusun oleh orang-orang di luar Islam, itu pun kebanyakan mencontek sebenarnya, atau, ya, mengadopsi dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'an, dan juga apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya yang mulia, ya. Kemudian salah satu lagi dari bentuk metode pendidikan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendidik anak-anak dengan pembiasaan. Pembiasaan, katanya ala bisa karena biasa, kan gitu. Sesuatu hal dapat digapai, dapat dicapai, dapat dilakukan, dilaksanakan, ya, itu dasar sebelum itu adalah adanya pembiasaan. Pembiasaan. Tapi ada satu kalimat mungkin dari peribahasa yang kayaknya agak terputus. Ala biasa karena dipaksa di awal. Nah, ini nggak ada nih. Padahal nggak akan pernah jadi kebiasaan, habit, kalau awalnya dia nggak mau memaksakan diri untuk melakukan itu. Bagaimana kita mau merubah kebiasaan kita saja, ya, kita nih, diri kita gitu, ya, dari kebiasaan yang dipandang buruk menuju kebiasaan baik. Kalau untuk melakukan kebiasaan yang baik tersebut tidak dipaksa di awal, tentu itu memiliki mujahadah besar, harus dengan mujahadah, ya. Terkadang ini yang sering lalai. Bagaimana kita mungkin biasa mengerjakan sholat tepat waktu kalau tidak dibiasakan di awal, gitu, tidak dipaksakan di awal untuk, misal itu, ya, misal seperti itu. Jadi karena dipaksa, anak-anak pun demikian. Ini bagian dari sunnah kauniyah nih. Yang tadinya hanya bisa merangkak, belum bisa diri, ya, secara natural, secara fitrahnya, anak-anak Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Fitrah untuk memaksakan dirinya supaya dia bisa jalan. Dia harus memaksakan berdiri dulu, walaupun harus terjatuh, tapi nggak kapok dalam keterjatuhannya. Diri lagi, dipaksa. Anak bayi pun dipaksa dari yang tidak bisa jalan menjadi jalan, dari yang tidak bisa berbicara menjadi berbicara. Itu pun dipaksa oleh orang tuanya, diajarkan, didikte, ditalkin. Jadi ala biasa karena dipaksa. Sehingga pembiasaan itu, ya, atau kebiasaan itu akan muncul pada anak-anak kita kalau kita di awal memaksa dia. Memaksa bukan dalam tanda kutip dengan kekerasan, tidak. Paksaan itu bukan identik dengan kekerasan. Tapi paksaan itu adalah memulai untuk melakukan satu kegiatan yang baru. Mau anak terbiasa baca Quran, gitu kan, ba'da salat misalkan, ya, selembar, kalau misalkan dia sudah bisa baca, ya cukup, atau sehalaman, 2 halaman, suruh baca di hadapan orang tuanya. Maksudnya pemaksaan demikian, ya. Setelah itu nanti diulangi lagi, setelah itu diulangi lagi, sampai kemudian
dia merasakan nikmatnya kebiasaan tersebut sehingga dia melakukan secara mandiri. Teorinya mudah, prakteknya harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dimudahkan. Pembiasaan. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pun ya sekali lagi adalah orang yang senantiasa mengajarkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain untuk membiasakan hal-hal ya perkara dari syariat Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan. Tentu awalnya berat, tetapi mau tidak mau kebiasaan meminum khamar sebelum diturunkannya ayat tentang apa? Tentang haramnya khamar itu pun memerlukan mujahadah yang sangat besar. Bagaimana antum bayangkan orang selama bertahun-tahun sudah biasa dengan minum khamar ketika itu ya. Tapi pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan, artinya ada pemaksaan di situ dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW dengan turunnya larangan meminum khamar walaupun secara bertahap. Demikian. Kemudian setelah itu pun mereka enjoy melakukan syariat tersebut ya, betah itu tidak minum khamar selama sepanjang masa sampai kematian saat ayat itu diturunkan. Mungkin kalau sekarang ikhwas sekalian itu bisa juga diterapkan, nggak ada yang mustahil bagi para pecandu rokok yang sekali lagi efek negatifnya sudah ijma para dokter, bahkan produsennya sendiri sudah memberikan fatwa gitu di dalam kemasan rokok tersebut. Orang gambar juga udah serem gitu kan. Maksudnya untuk berhenti, karena itu nggak ada faidahnya. Kesehatan juga makin rusak ke depannya gitu ya. Apa faidahnya? Menenangkan diri? Bukan, itu bukan sumber ketenangan ya. Aduh kalau nggak ngerokok kayak pusing, galau dan seterusnya, enggak ya. Sumber ketenangan adalah Al-Quran. Tinggalkan itu, paksa diri ini dari awal sampai kemudian nanti menjadi sebuah kebiasaan untuk tidak merokok dalam sepanjang hidupnya, sudah tidak ada masalah, no problemo ya. Sampai bangkrut itu pabrik rokok gitu ya. Jangan kasih mereka, karena itu merusak ya generasi Islam ke depan. Dari situ muncul berbagai macam fahisha kerusakan. Narkoba kan awalnya juga dari situ. Coba-coba mudah ya Pak, dari ganja diisep-isep dan seterusnya gitu kan. Itu kan dari ini dulu. Gitu kan. Setelah ininya aduh kayak nggak puas, ada model lain nih yang bentuknya serbuk gitu. Pakai bong ya, gitu kan, beda lagi. Itu akhirnya merusak generasi Islam yang demikian. Nah, bagi orang yang sudah candu seolah-olah tidak bisa berhenti, lihatlah contohlah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang saat mereka masih jahiliyah saat itu khamr sudah menjadi bagian dari minuman yang senantiasa tiap hari diminum. Bahkan dikisahkan di depan masing-masing rumah itu ada gentong khusus isinya khamr kan gitu ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat tentang haramnya khamr, mereka beramai-ramai karena keimanan sekali lagi yang sudah kuat menghujan di dalam hati. Nggak ada tawar-menawar, sudah harus dipaksa, ini kebaikan kan gitu. Kalau mau dapat khamr nanti di jannah, dialirkan sehingga menjadi sungai khamr ketika itu Madinah ya, banjir khamr maksudnya. Saking banyaknya orang yang ya tadi, orang masing-masing rumah ada gentong besar isinya khamr, antum bisa bayangkan ya kalau itu semua ditumpahkan ke jalan-jalan. Masya Allah ya, ini adalah satu hal yang kemudian bagian dari apa yang Rasulullah SAW didik kepada umatnya, terkhusus pada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika itu. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, karena waktu kita sangat singkat sebenarnya masih banyak sekali metode pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru 2, mungkin nanti kalau ada kesempatan selanjutnya kita akan sampaikan. Tetapi satu hal yang perlu menjadi catatan, ketika
tadi disebutkan bahwa Islam adalah rahmat untuk seluruh alam semesta. Begitupun ketika Islam mensyariatkan untuk mendidik anak-anak pun harus dengan penuh rahmah. Rahmah adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba. Dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, ya, jika mereka jujur untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala pun sifat kasih sayang itu harus ada pada diri hamba-hamba tersebut, termasuk di dalam mendidik buah hatinya yang tersayang. Demikian. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat ya dari sirah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mendidik anak-anak itu sangat penuh dengan kasih sayang. Beliau senantiasa, ya ini salah satu bagian dari tarbiyah, mencium anak-anak kecil, yang dimana ya sebagian sahabat ketika itu ataupun orang-orang Badui yang mayoritas saat itu pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, kami tidak pernah mencium anak-anak kami, karena di situ bagian dari kasih sayang secara psikologi, walaupun tidak terucap di situ dalam bentuk ya ciuman tersebut kepada anak tersebut, entah di keningnya, ya di ubun-ubunnya, ya bahkan di tangannya. Kadang ini bentuk ikram, ya bentuk pemuliaan kepada anak. Anak cium tangan kita, kita cium tangan anak kita. Demikian. Ini adalah bagian apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada anak-anak, ajarkan kepada anak-anak. Pun juga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menasehati itu tidak dengan hardikan, tidak dengan cacian, tidak. Bahkan persaksian dari pembantu Rasulullah SAW, Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa beliau selama 10 tahun, ketika itu Anas bin Malik masih kecil, membantu Rasulullah SAW itu masih kecil, khidmah kepada Rasul itu masih usia anak-anak, usia bermain, ya. Tapi Anas bin Malik memberikan testimoninya, aku 10 tahun kerja sama Rasulullah SAW, Rasulullah nggak pernah ngomentari sedikit pun apa yang aku lakukan. Antum bisa tahu ya bagaimana anak-anak itu kalau misal apalagi menjadi seorang yang membantu orang dewasa, pasti ada saja celahnya gitu, ada aja salahnya, tapi Rasulullah tidak pernah sekalipun menegur Anas bin Malik. Ya, kalaupun dia datang terlambat ketika Rasulullah membutuhkan sesuatu, tidak pernah ditegur dengan cara dicaci dan seterusnya. Ya, ini adalah akhlak dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita contoh. Dan memang sabu, ya ini adalah cacian, itu bukan bagian dari ajaran Islam. Atau sibabu dalam beberapa istilah hadis di hadis yang lain, yakni cacian ya yang ditunjukkan kepada seseorang walaupun kekurangan pada seseorang itu ada ataupun tidak, kemudian dicaci gitu ya, ini tidak pernah juga atau bahkan diharamkan oleh Islam. Salah satunya adalah apa yang Rasulullah SAW sabdakan, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya, mencaci maki seorang muslim itu sebuah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran, artinya dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah mengajarkan kepada kita, dilarang kita untuk mencaci maki bukan hanya orang muslim, tapi sembahan orang-orang di luar Islam. Nggak boleh kita mencaci sembahan orang-orang di luar Islam. Kenapa? Karena akan menjadi bumerang. Mereka akan caci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di dalam ayat sebentar. Iya. Di sini dalam suratul An'am ayat 108, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm, dan janganlah kalian memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas, melebihi apa yang celaan yang kita lontarkan kepada sembahan-sembahan orang-orang di luar Islam. Akan lebih parah lagi mereka mulutnya untuk mencaci Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dilarang. Kenapa? Karena ini pemicu mereka mencaci Allah. Dan juga ya dilarang juga cacian itu
untuk kita dilarang mencaci kepada orang tua orang lain. Karena dengan demikian sama saja kita mencaci orang tua sendiri, melaknat orang tua sendiri, ya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi syatmur rajul walidayh. Termasuk dosa besar adalah seseorang itu mencaci orang tuanya sendiri. Ya, kan bingung sahabat, siapa? Ya Rasulullah, seorang bisa mencaci kedua orang tuanya, gimana masuk di akal? Kecuali anak durhaka, maksudnya kan kayak gitu. Tapi yang dimaksud Rasulullah SAW kemudian dijawab, na'am, yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Benar, seseorang mencela bapak orang lain atau ayah dari orang lain, lalu orang lain tersebut mencela bapaknya, bumerang. Ya, ada serangan balik. Sama aja kalau gitu Anda memberikan peluang orang lain mencela bapak Anda. Maka ketika itu Anda tidak boleh memulai untuk mencela. Ya, kan biasa kita mungkin sering mendengar di Indonesia ya, yang memang bi'ah kita itu bukan bi'ah Islami mayoritasnya. Banyak anak-anak yang seliweran kadang kalau misalkan berantem ngatain orang tuanya masing-masing. Nauzubillah min dzalik. Yang ini nggak boleh. Begitu juga kalau sudah mencela ibunya orang lain, itu pasti dia akan mencela ibunya sendiri dan lebih parah dari itu. Nah, mohon diperhatikan masalah ini ya, untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi kita semua ya, terkhusus bagi para orang tua yang sudah memiliki anak-anak ya, kepada istri-istrinya ya, diajarkan kepada mereka dengan metode-metode pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita berharap kalau kita bisa menerapkan itu secara maksimal dan ba'dallahi ta'ala ya, tentu harus dengan doa, karena ini juga bagian dari metode pendidikan yang paling vital, yang paling urgen. Gak ada yang bisa membolak-balikkan hati siapapun, termasuk istri kita, anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak doa, minta hidayah untuk istri, anak, dan orang-orang yang kita harapkan perubahan ya dari kepribadiannya. Yang tadinya tidak bertauhid menjadi bertauhid, yang tadinya ibadahnya malas-malasan menjadi kuat ibadahnya, kurang sunnah ibadah menjadi sunnah ibadah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu saja mungkin dari saya, kebenaran dari Allah, kesalahan dari pribadi dan dari setan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.